Nah, sehingga harapan kita dengan saya katakan dengan keunggulan atau ikon-ikon Kotim ini apa, ini yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Bersama kami, Partai Solidaritas Indonesia. Selamat malam pemirsa masyarakat yang ada di rumah di Kota Waringin Timur khususnya. Malam ini merupakan malam yang sungguh sangat spesial bagi kami dari Partai Solidaritas Indonesia, karena pada malam hari ini kami berkesempatan langsung untuk bertemu dengan Pak Halikin sebagai calon Bupati Kota Waringin Timur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengar supaya apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat dapat dijawab langsung oleh beliau, begitu. Iya. Apa kabar Pak Halikin? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, kita langsung, bro. Boleh kita langsung? Supaya nggak nyita waktu ya. Silakan. Nah, selamat malam Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak pemirsa. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini kalau kita bicara tentang bidang infrastruktur nih Pak. Ya. Bapak mungkin programnya ada di situ Pak ya. Betul sekali. Nah, mengingat anggaran Kabupaten Kotim ke depannya ini agak terbatas ya kan? Betul sekali. Kira-kira tuh pembangunannya berkesinambungan atau tidak Pak? Mengingat anggarannya sangat terbatas. Iya, jadi tentunya kita melihat dari sisi originnya dulu, karena kita melihat memang infrastruktur kita ini yang nanti kita akan melihat mana yang sangat mendesak dulu, karena kita kan dengan adanya COVID-19 ini ya penerimaan daerah karena juga penerimaan negara juga berkaitan, sehingga terjadi penurunan baik dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus juga di BIH dan dana di ID-nya, sehingga kita akan memilih mana yang infrastruktur yang sangat urgen, yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak masyarakat, dan terutama yang juga kalau bisa yang langsung bersentuhan dengan sentra-sentra produksi masyarakat. Itu yang kita prioritaskan. Jadi pembangunan infrastruktur ini masih dilihat, artinya sudah terlihat ketika bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, betul sekali. Impactnya sangat besar di situ. Betul, itu harapan kita. Artinya dengan dana kita yang sangat terbatas, tapi itu akan berpengaruh besar, multiplier effect terhadap kehidupan masyarakat. Yang tentunya memang kita secara berkesinambungan itu. Betul. Sepakat itu Pak. Sepakat Pak. Oke. Nah, kira-kira di titik berat mana Bapak sudah bisa memetakan belum Pak? Kira-kira pembangunan itu di titik mana? Yang infrastrukturnya? Apakah jalan? Apakah perumahan? Ataukah irigasi? Ataukah ada yang lain Pak? Yang utama sekali itu jalan. Jadi jalan ini contoh misalnya kita sesuai dengan tata ruang kita Kabupaten Gunung Timur, bahwa wilayah kita ini terbagi 3. Wilayah selatan adalah wilayah penyangga ketahanan pangan, wilayah tengah adalah perdagangan dan jasa, wilayah utara itu adalah perkebunan dan pertanian dalam arti luas. Nah, jadi kalau daerah selatan infrastruktur yang sangat mendesak itu adalah infrastruktur seperti jalan usaha tani, lalu irigasinya, dan itu yang sangat penting sekali, sehingga harapan kita nanti hasil produksi pertanian itu tidak terhambat di bawah dari tempat produksinya sampai menuju tempat pemasaran atau penjualan. Iya, karena dengan infrastruktur yang baik otomatis menekan kos pengangkutan itu, dan itu nanti akan mengurangi harga juga untuk masyarakat, sehingga ya masyarakat pun lebih artinya terbantu, akan lebih meningkat karena harga yang cukup terjangkau karena kosnya tidak besar, infrastrukturnya bagus. Itu Mas Kakal Pak. Saya dengan itu. Iya. Jadi begini Bro Heru, saya lihat Pak Halikin ini dengan pengalaman beliau yang sudah berapa puluh tahun Pak kalau boleh tahu Pak? Saya 34 dan 35 tahun di ASN. ASN 35 Iya. tahun tentu kan sudah menguasai banyak hal terkait permasalahan dan segala macamnya begitu. Nah, saya pun begitu.
artinya sangat setuju apabila memang Pak Halikin diberikan kesempatan untuk dapat memimpin Kota Waringin Timur ke arah yang lebih baik lagi, begitu bro. Amin, makasih. Tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu Kapasitas dan diragukan. kapabilitasnya sudah ada. Benar. Dengan Termasuk track juga kan pengalaman beliau di pemerintahan kan kita nggak perlu ragukan lagi begitu bro. Oke. Iya. Oke, next question boleh dilanjut. Oke, saya juga mau mengingatkan bagi teman-teman semua masyarakat di Kota Waringin Timur yang memang ingin mengajukan pertanyaan, sangat boleh sekali langsung nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Halikin ya begitu. Iya. Nah, kemudian begini Pak, ini saya ada mau tanya Pak di bidang pariwisata. Ya. Jadi yang ingin kami tanyakan terkait pariwisata ini Pak, di Kabupaten Kota Waringin Timur ini, menurut kami kan Pak, seakan belum ada menjadi andalan untuk pendapatan asli daerah. Gitu. Betul. Nah, yang ingin kami tanyakan lebih lanjut, langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Bapak andai kata terpilih supaya sektor pariwisata ini dapat menjadi andalan untuk pendapatan asli daerah. Iya, jadi khususnya di bidang sektor pariwisata, memang kita ada punya beberapa destinasi wisata yang memang baik buatan maupun memang alam ya. Misalnya kita punya laut yang memang representatif juga tidak kalah dengan daerah lain. Kita juga punya wisata religius misalnya seperti Rumah Betang yang sudah ratusan tahun di Tumenggagu. Nah, kita juga punya kesenian atau budaya-budaya yang bisa kita jual sebenarnya. Nah, saya lebih kepada nanti di samping memang yang sudah kita kembangkan saat ini, kita akan meningkatkan. Contoh saya katakan nanti saya kalau memang dipercayakan oleh masyarakat akan memindahkan kantor dinas kebudayaan pariwisata itu ke kota, ke dekat Museum Kayu. Saya ingin itu nanti Museum Kayu dan juga lingkungan itu betul-betul terkelola dan baik. Saya ingin di situ membangun pendopo dan sanggarnya. Karena saya ingin pariwisata itu tidak hanya harus melihat laut atau tidak harus naik gunung, tapi bagaimana budaya itu menjadi sebuah jualan pariwisata yang komoditi tersendiri. Karena kita punya banyak sekali budaya-budaya, contoh baik itu yang orang misalnya budaya orang Dayak misalnya seperti tarian, giring-giring, manasai, buku babukong, nah batirik, memanda, ada banyak macam itu misalnya itu japin. Nah begitu juga misalnya ada reok, ada campur sari, ada kuda lumping, ada juga barongsai. Nah ini yang akan kita kembangkan budaya-budaya ini sehingga masyarakat kita itu juga akan bergairah ke sanggar-sanggar atau seni-seni budaya kita akan hidup. Nah itu kita makanya itu kita akan nanti pusatkan di dekat taman kota, karena itu kota. Nah saya ingin tapi juga tidak meninggalkan misalnya seperti Ujung Pandaran kita tetap kelola. Nah termasuk di sini juga kita punya potensi itu hutan Segonta, kita juga punya kebun raya yang cukup besar. Nah ini secara bertahap tetap kita kembangkan. Di samping itu kita juga membangkitkan budaya kita itu supaya keterlibatan masyarakat itu lebih besar. Benar, Pak. Itu terhadap mereka. Nah, saya ingin ini menjual ini nantinya gimana ke daerah atau mungkin kita ingin secara nasional maupun internasional. Saya yakin itu bisa dalam waktu segera. Nah di samping itu juga memang saya punya pemikiran kemarin. Tapi ini mungkin perlu waktu dan pengkajian juga dan melibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder. Ingin bagaimana mengembangkan wisata pelestarian binatang purbakala. Nah, yang saat ini kan kita terkenal sering juga warga kita yang dimangsa oleh buaya. Betul. Nah, buaya ini kan salah satu binatang purbakala yang harus dilindungi. Nah, saya berpikir karena di Pulau Lepeh itu terkenal, situ banyak buaya. Nah nanti ini tentunya dibicarakan juga dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat juga dengan legislatif. Kalau saya jadi bupati, bagaimana ini kita kembangkan menjadi salah satu destinasi wisata alam yang mungkin akan mengundang secara internasional lebih mudah. Iya. Karena saya ingin itu di alam terbuka. Nah ada 3 keuntungan kalau kita bisa mengelola itu, karena itu biaya tidak besar. Cukup misalnya kita menyiapkan dana sekian ratus juta saja di APBD untuk membeli bangkai ayam atau beli ayam untuk makanannya saja.
Nanti dia akan dikumpulkan, biasanya naluri binatang apabila jam dia makan dia akan datang. Dan binatang kalau dia kenyang dia tidak mengganggu. Harapan kita pertama, binatang perbukala itu bisa terlindungi. Yang kedua, masyarakat tidak berbahaya lagi seperti di daerah-daerah selatan harus kalau musim air dalam harus pakai rengge menjaga buaya naik ke rumah, bisa menghantam buaya. Yang ketiga, ini bisa menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Saya yakin orang-orang luar itu akan melihat kalau di alam terbuka, ya siapa tahu nanti misalnya dia jam makan dia akan datang. Bisa saja kita dengan mancing buaya dengan ayam 1 ekor bisa saja dibayar $100 oleh orang luar. Ini akan membuka peluang kerja. Harapan kita nanti akan kita bangun di sana tempat kuliner-kulinernya sehingga anak-anak muda milenial yang tidak bisa ikut berkiprah di sana. Betul, Pak. Membuka lapangan kerja juga mengundang masyarakat luar untuk melihat. Saya yakin itu ada keasikan tersendiri. Ini pengalaman saya 2 kali ke Tanjung Puting mempelajari orang hutan. Betul, Pak. Natural. Iya, jadi ini natural. Kalau hal yang natural itu luar biasa. Betul, Pak. Beda dengan film. Nah, itu juga angan-angan saya begitu. Itu cuma mungkin itu perlu proses. Betul. Tapi saya yakin bisa dilakukan atas keinginan bersama, kebersamaan. Saya bisa. Impact terbesarnya dari ketika Bapak punya program itu adalah ekonomi masyarakat Akan tumbuh. Akan tumbuh. Nah, itu. Nah, itu yang penting di situ, Pak ya. Ya, karena saya berpikir pariwisata itu tadi tidak hanya artinya melihat laut atau yang penting orang datang ke Kota Sampit, orang berbelanja di sini, menginap di sini sehingga hotel-hotel, losmen kita, guest house kita akan terisi, kuliner kita laku, daerah kita akan maju, ekonomi kita berjalan terus. Itu. Apalagi kan besar harapan kita setelah pandemi ini berakhir ya, sekitar 2021 yang saya dengar, Bro, vaksin ditemukan, ya kita berharapnya seperti itu. Maka secara tidak langsung juga sektor wisata terutama ini yang akan dikejar oleh orang-orang gitu, karena jujur seperti saya sendiri pun sangat haus gitu, Bro. Liburan lah ya. Saya rindu untuk ini ya, ada pariwisata. Iya. Berarti booming sekali nanti itu sektor wisata nanti. Kemungkinan setelah pandemi ini ya. Betul. Kita ingin salah satu pendapatan daerah itu adalah dari pariwisata. Betul. Ide yang bagus, apalagi tadi ada pemindahan kantor nanti ya. Nah, itu Taman Kota. Secara nggak langsung juga mengenalkan kebudayaan lokal, ya kan? Iya. Kebudayaan lokal dan kearifan lokal masyarakat Poting khususnya nih ke dunia luar. betul. Gitu, Pak. Apalagi kan sekarang sudah pemanfaatan teknologi ya, Pak. Ya, Artinya betul sekali. Seperti internet, akses seperti media sosial itu sungguh sangat memudahkan kita supaya dunia luar itu mengetahui bahwa di Kota Waringin Timur ternyata ada ini dan sangat kaya. Iya, betul sekali. Oke, dari saya sekian, Bro. Mungkin dari Bro ada pertanyaan atau mungkin dari pemirsa ya. Pemirsa yang ini ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, ini dari pemirsa nih, Pak Alikin. Iya. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama aja saya coba tanyakan ke Bapak. Ini ada pertanyaan, cara mengatasi krisis pangan. Nah, ini gimana, Pak? Bicara mengatasi krisis pangan. Ini ada pertanyaan nih. Oh iya. Ya, jadi gini, kita itu kan seperti saya katakan di tata ruang kita itu ada terbagi ada 3 wilayah sesuai dengan tata ruang. Nah, krisis pangan kita sebenarnya daerah Lampuyang ini kan untuk penghasil padi, dan kita juga saya sudah kemarin setelah saya maju menjadi salah satu kandidat yang ikut berkompetisi di pilkada ini, saya mempelajari juga secara keseluruhan dan masih banyak sekali peluang-peluang beberapa kecamatan yang terbuka luas untuk kita membuka lahan pertanian. Arti percetak sawah baru maupun lahan pertanian ini dalam arti tidak harus padi tapi bisa palawija, bisa segala macam, termasuk juga kita mengembangkan peternakan. Nah, jadi untuk ketahanan pangan ini nanti termasuk dalam program kita. Bagaimana untuk bahkan kita ingin swasembada. Kita ingin swasembada beras, dan juga kalau secara bertahap kita ingin swasembada daging. Kita ingin nanti setiap desa itu ada punya unggulan tersendiri, setiap klaster masing-masing sesuai karakteristiknya.
Sehingga misalnya daerah ini potensi untuk tanaman padi, kita padi yang kita dorong dia di situ. Nah, misalnya ini daerah perkebunan, oh ini yang palawija. Jadi ada klaster-klaster sehingga nanti semua hasil ini akan terserap oleh pasar. Karena kalau kita menumpuk semua, misalnya kita padi semua, ya nanti kita kewalahan pemasaran. Nah, sehingga kita akan memperhitungkan berapa kebutuhan, berapa yang harus kita impor. Jadi kita akan tetap membuka mencetak sawah-sawah baru, karena saya sudah mengecek di tata ruang peta kontrol kita masih ada beberapa lahan, dan sesuai waktu saya ke lapangan juga ada beberapa masyarakat yang mengusulkan agar mencetak ada cetak sawah baru. Nah, ini kita akan melakukan itu. Ini ada lagi pertanyaan nih Pak, ada pertanyaan juga nih, pertanyaan kedua nih, bagaimana mendongkrak pendapatan UMKM di masa pandemi yang menurun drastis? Iya. Jadi benar sekali, jadi tidak hanya pendapatan UMKM, hampir semua itu terimbas gara-gara corona ini, pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk mendongkrak itu kita melakukan pembinaan terhadap UMKM, bahkan ada bantuan stimulan dari pemerintah pusat sudah ada untuk membantu permodalan, dan kita sebenarnya bagaimana mengolah produk ini supaya lebih menarik, lebih bisa dijual. Iya. Seperti itu. Kita punya bahkan media online punya Mentaya online market. Nah, itu bisa dipergunakan. Kita sudah kerjasama dengan Universitas Darwan Ali. Kemarin saya juga membuka waktu hadir sebagai pembicara waktu itu dengan seluruh UMKM. Nah, ini saya lihat belum dimaksimalkan. Iya. Coba memanfaatkan media itu, karena saat ini kan sudah kita tidak mungkin door to door, jarang, susah kita menjual dengan cara seperti biasa kita lewat media konvensional sudah tidak jadi kita harus sudah memang tidak bisa lagi, sudah zamannya itu zaman digitalisasi, zaman IT, jadi itu ada, mungkin itu belum banyak dimanfaatkan atau belum banyak mengetahui. Di samping itu juga memang kita harus belajar juga untuk daerah lain, kita kalah di kemasan. Iya. Saya melihat produk-produk kita tidak kalah nyaman atau tidak kalah enak, tapi kemasannya yang belum, karena kemasan salah satu daya tarik bagaimana orang berbelanja. Iya. Nah, sehingga harapan kita dengan saya katakan dengan keunggulan atau ikon-ikon Kotim ini ini yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Tetapi kita juga, saya kemarin sudah berkomunikasi juga dengan beberapa industri yang ada di Jawa. Ya, mudah-mudahan kalau bisa bekerja sama dengan kita, sama dengan kita, sehingga bahan bakunya itu dari kita, mereka yang akan mengolah di sana. Jadi secara bertahap kita akan begitu meningkatkannya, tapi tentunya tidak bisa sekaligus, tapi secara bertahap, step by step. Ini juga transfer teknologi. Iya, di samping itu alih teknologinya. Iya. Kebetulan pertanyaan dari para penanya nih, baru 2 yang masuk Pak. Sekarang kita beralih ke pertanyaan bidang kesehatan Pak. Oh, siap. Nah, tindakan apa yang dilakukan Pemkab Kotim ketika vaksin COVID-19 nih sudah beredar Pak? Terus gimana sih mekanismenya untuk siapa aja prioritas terlebih dahulu gitu Pak? Nah, jadi sampai saat ini memang ya mudah-mudahan kita betul-betul sudah menemukan vaksin yang memang betul sudah teruji secara klinis, sehingga itu betul-betul vaksin yang akan mengatasi permasalahan kita terhadap pandemi ini. Nah, tentunya nanti pemerintah daerah dengan kemampuan pemerintah berkoordinasi juga dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Nah, kita selama ini kan namanya kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten itu bertanggung jawab. Tentunya ini secara bertahap, bagi yang tidak mampu yang kita utamakan diberi vaksin nanti. Yang mampu kita berharap dia secara mandiri dulu lah. Karena kan kita belum sampai sekarang belum tahu berapa harga vaksin itu, dan ini tentunya juga butuh waktu untuk memproduksi, penyaluran segala macam. Tetapi tentunya karena kita menyelamatkan jiwa masyarakat, otomatis kita memprioritaskan orang yang tidak mampu, yang akan kita program untuk ditanggung oleh pemerintah daerah. Seperti sekarang kan di PJS atau JKN kita itu kita memprioritaskan yang tidak mampu. Nah, kita harapan kita yang mampu dia bisa mandiri dulu. Nah,
subsidi Iya, artinya dia membantu yang tidak mampu lah. Karena yang penting bagaimana kesehatan masyarakat kita ini bisa tetap terjamin gitu. Walaupun ada sebagian masyarakat, mungkin beberapa masyarakat atau segelintir masyarakat yang mungkin awam dengan BPJS ya Pak, atau tidak punya BPJS, itu tetap jadi prioritas berarti Pak ya? Tetap Pak, karena memang kesehatan itu urusan wajib yang menjadi urusan pemerintah. Dan kita itu hampir kurang lebih tahun kemarin saja kita hampir kurang lebih 53 miliar membayar BPJS itu untuk masyarakat 104.000 lebih yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Kemudian ada pertanyaan yang cukup menarik juga nih Pak, sebenarnya ada pertanyaan mengingat rumah sakit di Kotim ini yang skalanya skala besar tuh hanya satu Pak ya, rumah sakit umum daerah. Iya. Ada nggak keinginan Bapak nih atau program Bapak untuk menarik investor dari luar untuk membangun rumah sakit swasta Pak? Sangat kita butuhkan sebenarnya ada rumah sakit swasta, karena bagaimanapun pertama kemampuan pemerintah daerah itu sangat terbatas. Artinya kita melihat di rumah sakit kita pun masih banyak fasilitas, baik secara infrastruktur gedungnya saja masih sebenarnya belum memadai, belum sempurna, belum cukup, belum lagi tenaganya. Kita berharap ada pihak swasta yang juga membangun rumah sakit juga di sini, karena pertama memang jumlah pasien kita kan setiap tahun meningkat. Nah, itu membutuhkan pelayanan yang Yang kedua, kalau ada rumah sakit swasta yang cukup representatif di sini, itu juga menjadi daya tarik tersendiri dan terjadi kompetisi antara rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta sehingga pelayanan ke masyarakat itu lebih meningkat. Harapan kita seperti itu, karena kalau misalnya didominasi rumah sakit pemerintah daerah, ini kadang-kadang yang sampai saat ini sering dikeluhkan oleh masyarakat yaitu terhadap pelayanan. Nah, jadi terhadap pelayanan mungkin walaupun kita setiap saat bagaimana meningkatkan ini baik dari kualitas maupun kuantitasnya, baik dari jumlah dokter spesialis maupun bagaimana perilaku atau karakter tenaga-tenaga medisnya supaya tetap ramah tamah, menyapa, senyum dan segala macam, itu kan sudah bagian dari dilatih setiap hari. Tapi walaupun begitu ya tentunya pasti ada hal-hal yang masih belum memuaskan masyarakat, yang memang setiap saat karena dengan perkembangan zaman teknologi tuntutan masyarakat juga semakin tinggi terhadap itu. Jadi ya, artinya aparatur pun harus mengimbangi itu. Tidak bisa dengan bekerja linear saja, tidak bisa, harus sudah mengikuti perkembangan itu. Begitu juga teknologinya. Nah, jadi kita welcome, sangat berharap sekali ada rumah sakit swasta yang bisa dibangun di daerah kita, karena Kotim ini letak geografisnya sangat strategis. Kita tidak hanya untuk Kabupaten Kotim, bahkan Katingan kadang-kadang ke Kotim. Kotrengen Barat, Seruyan, Lamandau dan juga Sukamara juga arah kadang-kadang ke Kotim, karena posisi strategis kita. Dan kita termasuk kabupaten yang juga alhamdulillah artinya ada transportasi udara, laut, darat, ini semua terbuka, lengkap. Artinya Kotim yaitu, jadi tidak salah kalau merupakan pintu gerbang perekonomian Kalimantan Tengah dan juga menjadi barometer kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Di Kotim ini masih banyak yang harus dieksplor lagi. Banyak hal yang perlu kita eksplor ke depannya. Potensinya juga sangat besar ya. Potensinya juga banyak yang belum tergali dengan baik dan maksimal itu. Oke, nah itu pemirsa penjelasan dari Pak Alikin tadi tentang bidang kesehatan. Jangan lupa pada tanggal 9 Desember nanti coblos nomor 1 Harati. Ya. Setuju. Coblos nomor 1 siapa? Harati. Ya. Oke. Apa ada lagi pertanyaan dari pemirsa? Oh, belum ada. Oh iya, sampai saat ini belum ada ya. Kemudian kita lanjut ya Pak Alikin ya. Silakan lanjut. Ini sekarang masuk ke bidang pendidikan Bapak. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan dari kami ini Pak, terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kotim Pak, agar tidak tertinggal dengan pendidikan yang ada di kota-kota besar, khususnya di Indonesia Pak. Iya. Bagaimana caranya itu? Iya, jadi memang kita akui bahwa dari sisi pendidikan, khususnya kualitas perguruan tinggi kita terutama, ini memang perlu pembenahan dan perlu support dari pemerintah daerah lagi. Karena contoh, tapi memang sampai sini sudah cukup bagus. Tapi ya kita
Karena kalau kita berkaca ke daerah Jawa yang khususnya perguruan tinggi yang cukup terkenal, itu ya kita masih tertinggal. Tapi itu tidak membuat kita pesimis, tapi kita akan berusaha. Makanya nanti pemerintah daerah akan, kalau saya nanti menjadi bupati, saya akan adakan pertemuan rutin dengan perguruan tinggi, mungkin 3 bulan atau maksimal 6 bulan sekali, sehingga ada sinergitas di situ, karena pemerintah daerah membutuhkan perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual yang nanti tentunya akan membantu pemerintah dan membangun daerah ini, karena tidak mungkin pemerintah sendiri. Karena contoh misalnya kebutuhan kita tentang guru misalnya di pedalaman, tenaga kesehatan yang di pedalaman, penyuluh pertanian misalnya di pedalaman, pendamping desa dan segala macam. Ini kan membutuhkan orang-orang intelektual yang dicetak di perguruan tinggi. Nah, jadi kita akan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada. Mungkin nanti pemerintah daerah, kita juga punya potensi sebenarnya, ada beberapa dunia usaha baik pertambangan, perkebunan, mohon HPH di tempat kita. Itu nanti akan kita kerjasamakan bagaimana menyekolahkan dosen kita yang ada, sehingga memenuhi kriteria. Misalnya dia prodi ini harus minimal S2 atau S3-nya sekian. Ini kan selama ini kadang-kadang berusaha sendiri. Nah, ini juga perlu kita bantu nanti dari pemerintah daerah, sehingga kita juga membutuhkan itu dengan perguruan tinggi. Jadi saling bersinergi. Ada tip and give-nya lah, artinya saling artinya mereka butuh kita butuh mereka. Ini saling support. Ini yang kita ke depan akan kita tingkatkan kerjasama ini. Nah, di samping memang fasilitasnya pemerintah daerah akan membantu. Misalnya kita membangun gedung. Nah, tapi untuk kualitas dosen misalnya pendidikan. Begitu juga kita akan memberikan beasiswa kepada anak-anak tidak mampu yang berprestasi. Saya kemarin sudah ngomong di waktu saya ke pedalaman, agar setiap desa minimal ada 1 atau 2 orang yang berminat kuliah nanti dibantu oleh pemerintah daerah. Tidak hanya beasiswa, tapi kalau bisa dibantu keseluruhan dia, sehingga orang tuanya 1 rupiah pun tidak dibebani. Karena kalau masih kita bantu beasiswa untuk bayar SPP, untuk buku-buku saja, toh orang tuanya masih mengirim beras, ikan, gula, kopi, itu pasti akan macet. Karena yang namanya tidak mampu, ya orang tuanya hidup pas-pasan juga, bagaimana berpikir menyekolahkan anak. Sehingga harapan kita SDM itu nanti yang akan turun ke desa menjadi tenaga-tenaga di desa. Karena umumnya apabila contoh guru SD misalnya di daerah desa yang sangat terpencil, misalnya di Mujam, di Mirah, atau di Luksampun, kan agak sepi. Kalau orang kota tidak terbiasa dengan kegelapan, biasa main handphone misalnya di sana, sementara blank spot masih, otomatis tidak betah, akhirnya minta pindah, bahkan ada yang mundurkan diri, tidak kuat. Tapi kalau orang masyarakat desa sana, dia sudah membaur dan kehidupan itu biasa dengan berinteraksi dan beradaptasi, tidak sulit lagi. Nah, itu harapan kita ke depan, secara bertahap kita akan meningkatkan SDM itu, karena itu sangat berpengaruh juga terhadap anak didik itu. Nah, itu anak didik yang kalau kualitas pendidiknya lebih bagus, otomatis keluaran juga bagus. Kalau memang dia pas-pasan kena tidak otomatis juga kualitasnya kurang. Nah, apalagi lebih-lebih sekarang zaman pandemi, nah tidak semua bisa virtual, bisa pikon. Nah, ini juga termasuk menjadi permasalahan kita tersendiri terhadap kualitas pendidikan kita. Berarti memang fokus beasiswa ini mau dibicarakan nih Pak ya? Jadi kita beasiswa, kita di pendidikan kita anukan beasiswa, dan kita juga untuk infrastrukturnya, baik itu bangunan sekolah, ruang kelas maupun rumah dinas guru, itu akan kita prioritaskan. Kita akan hitung berapa kebutuhan itu, berapa yang bisa kita secara bertahap setiap tahun, berapa target harus disesuaikan dari APBD, berapa yang kita minta bantuan dari dana CSR misalnya dari perusahaan untuk berbagi bersama, yang ada perusahaan-perusahaan di sana untuk terlibat bersama-sama membangun daerah ini. Artinya kalau saya lihat sejauh ini Pak Halifi dan Bu Irawati artinya harus siap kerja keras ya Pak? Wah, siap, harus kerja keras. Siap Konsekuensinya sudah Konsekuensi, dan untuk itu saya ikut berkompetisi karena ingin mewujudkan itu. totalitas tanpa batas. Iya, Kemudian Pak, ini juga yang menjadi pertanyaan gini Pak,
mengingat saat ini sosialisasi maupun penerapan di bidang digitalisasi masih dinilai belum merata Pak di Kota Waringin Timur. Nah, tindakan apa yang akan Bapak lakukan apabila nanti terpilih Pak dalam hal kaitannya dengan digitalisasi yang merata di bidang pendidikan? Nah ya, memang kita akui terutama di daerah pedalaman ini kan seperti saya katakan tadi, masih ada beberapa daerah yang kita blank spot, Betul, Pak. sehingga bahkan masyarakatnya kalau mau berkomunikasi dengan keluarganya di daerah lain harus naik pohon atau mendaki bukit dulu. Ini kan sangat riskan sekali. Makanya kemarin saya sudah mencatat semua desa-desa yang blank spot itu, Iya. karena ada beberapa daerah. Jadi yang di daerah pedalaman itu yang memang sangat mendasar. Pertama, jalan tembus membuka isolasi, listrik, dan komunikasi. Itu yang sangat diharapkan masyarakat di sana. Nah, ini nantinya kita melalui dinas terkait, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Kotim nanti akan bekerja sama dengan transporter yang ada, bagaimana supaya bekerja sama dengan pemerintah daerah, kita memberikan kemudahan supaya mereka bisa membangun tower di sana, sehingga untuk mencapai digitalisasi ini bisa tercapai dengan komunikasi yang baik. Nah, karena tanpa itu tidak akan bisa tercapai. Iya. Nah, tanpa itu tidak bisa akan tercapai, sehingga nanti kita khawatir walaupun misalnya di daerah, memang kalau daerah pedalaman umumnya itu masih putih. Iya. Jadi alhamdulillah bahkan ada satu desa kemarin dia bayar hajat itu Tumbang Keminting namanya, karena satu pun tidak ada yang kena corona itu. Jadi itu tapi tentunya secara anak ini tidak mengenal teknologi nanti. Nah, kita ingin anak di desa juga tahu melek tentang teknologi, gimana penggunaan iPhone misalnya, handphone kan bisa bagaimana dia berkomunikasi. Nah, itu jadi secara bertahap itu nanti menjadi program kita untuk digitalisasi itu, tentunya dengan jaringan internetnya dulu, jaringan anunya dulu. Tidak ada lagi yang blank spot. Jadi memang ada beberapa desa itu yang masih daerah itu masih blank spot, sama sekali tidak ada sinyal di sana, sehingga yaitu masyarakat kalau naik pohon dulu katanya. Bahkan ada alat bantu untuk penguat sinyal itu, ya itu untuk sementara yang mereka pakai. Nah, ini juga menjadi program kita ke depan. Karena kita ingin pembelajaran yang ada di desa dengan di kota tidak jauh beda. Betul. Itu harapan kita, sehingga kualitas itu, karena nanti harapan kita anak-anak di desa ini dia akan kuliah ke kota. Iya. Sehingga jangan terlalu tertinggal dia. Iya. Itu Pemerataan. Karena itu hak mereka terhadap pendidikan, hak setiap warga negara. Oke, baik, mungkin dari pemirsa ada pertanyaan tambahan. Sementara belum ada. Oke, ya. Oke, kalau gitu saya lihat Pak. Pertanyaan selanjutnya. Baik. Oke. Ini kita beralih lagi nih Pak mengenai pangan nih Pak, ya kan? Mengenai bidang pangan. Oh iya. Mungkin tadi ada beberapa yang sudah dijelaskan. Sudah ada Kan gini Pak. Apakah Pemkab Poti akan mendukung program-program sehat yang dalam hal ini yang saya maksud adalah food estate Pak, ya kan? Bagaimana cara yang ditempuh sebagai bentuk dukungan Pemkab Poti terhadap program tersebut Pak? Iya, tentunya kita sangat menyambut baik dengan adanya kebijakan pemerintah pusat nasional tentang food estate yang ada di Kalteng, dan kita ingin ambil peran di situ. Karena dengan ini satu semacam anugerah juga bagi kita daerah dengan adanya program tersebut. Artinya kita dilibatkan bagaimana Kalteng menjadi food estate sebagai penyangga pangan juga untuk bahkan Indonesia. Itu jadi untuk itu makanya saya sudah memplotting ada beberapa daerah yang khususnya di 17 kecamatan ini, daerah utara maupun daerah selatan, yang memungkinkan lahannya nanti untuk kita kerjasama. Makanya kita menyusun perencanaan kalau untuk food estate itu kita harus bersinkronisasi dengan provinsi dan pusat dulu. Apa yang menjadi contoh, misalnya kalau memang nanti daerah kita unggul di jagung misalnya, kita akan ini mungkin daerah kita klasternya jagung. Nah, sehingga kita bagaimana memproduksi ini, kita ingin menjadi bagian dari program nasional itu. Jadi kita sangat menyambut baik dan terima kasih. Untuk itulah sekarang kita memplotting lahan-lahan mana yang cocok nanti dan apa yang kemungkinan nanti akan diarahkan ke Kotim.
Iya. Nah, di samping usulan kita juga kita sinkronisasi dengan provinsi maupun pusat. Itu. Cukup jelas sudah nih. Cukup jelas ya. Cukup jelas Kita ya. lihat dari beberapa pertanyaan yang memang itu kita ajukan secara mendasar ya. Oke. Dari penjelasan Pak Halikin juga sangat-sangat jelas kalau menurut saya pribadi, Bro Heru. Mungkin dari Bro Heru sendiri ada tambahan, kalau dari saya sudah nggak ada. Secara pribadi Pak ya. Secara pribadi. Kalau secara pribadi sih intinya dengan tadi Pak Halikin sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang cukup jelas dan gamblang. Saya tidak ragu lagi, akhirnya saya akan tetap mendukung dan mencoblos Pak Halikin dan Ibu Irawati pada tanggal 9 Desember. 9 Desember. Terima kasih sekali. Sudah ada 2 nih Pak. Iya. Alhamdulillah, saya terima kasih sekali. Ya. Iya. Ada Oke, ada pertanyaan lagi terakhir sebelum kita tutup? Itu kalau dari tadi itu pertanyaan yang masuk sih belum ada, tapi rata-rata audiens yang nonton Berkomentar ya? berkomentar untuk menyemangati nomor 1 menang nomor 1, rata-rata audiens yang lebih. Iya. Wah. Jadi menyemangati Pak, menyemangati menang. Iya. Mensupport betul. Alhamdulillah. Mensupport sudah pasti mencoblos. Secara pengalaman dan kiprahnya Pak Halikin di pemerintahan kan juga sudah tidak kita ragukan lagi. Dari jawaban-jawaban beliau yang kita dengar pada malam hari ini juga secara tidak langsung menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat pada umumnya begitu Pak. Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas Pak begitu. Jadi jangan lupa tanggal 9 9 Desember pilih Halikin. Nomor 1. Nomor 1. Number 1. Ayo, kalau begitu Pak, kami berterima kasih Pak atas kesempatan yang boleh diberikan ini Pak. Mohon maaf Pak merepotkan malam-malam Pak. Saya yang justru berterima kasih sekali karena bapak-bapak khususnya dari PSI yang memang punya kepedulian bersama-sama dengan Harati ingin bagaimana berjuang bersama-sama memenangkan pilkada dan nanti bersama-sama juga membangun Kabupaten Timur ini untuk Kotim yang kuat dan hebat. Itu tujuan kita bersama. Saya terima kasih sekali atas kerjaan bapak-bapak dan saudara sekalian. Baik, ya. Baik, kalau begitu Pak, kami permisi dulu ya Pak. Iya. Malam. Ya. Malam. Malam. Malam, Bapak Nisa semua.